Jungle. Cara membuat grafik atau chart di Excel. Microsoft Excel memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah membuat grafik dari data. Sederhananya, grafik adalah bentuk gambar berupa kerangka, yang dapat membantu Anda dalam memvisualisasikan data-data. Namun, tak jarang orang masih kebingungan ketika diminta untuk melakukan hal tersebut. Di dalam Microsoft Excel, grafik adalah lukisan yang tersusun atas gambar atau garis, untuk menunjukkan naik turunnya suatu keadaan data. Grafik berfungsi untuk menampilkan data secara lebih menarik, mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Satu grafik di Excel sangat bisa menggambarkan sejumlah data yang sangat banyak, bahkan jika Anda memiliki ratusan baris data sekalipun. Saat ini ada beberapa jenis grafik di Microsoft Excel, seperti kolom, line, pie, bar, dan lain sebagainya. Pada tutorial ini, Anda akan belajar cara membuat grafik, mengubah tipe, ganti baris atau kolom data, hingga membuat label data. Silahkan perhatikan poin demi poin, untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Pada tutorial ini, saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010. Sebagai latihan pada tutorial ini, silahkan download file latihan Excel di deskripsi. Namun, sebelum melanjutkan cara membuat grafik, Anda perlu memahami bahwa grafik tidak memiliki satu bentuk. Setiap grafik atau diagram memiliki jenis, yang bergantung pada bentuk data yang dimasukkan. Oleh karena itu, sebelum masuk ke cara membuat grafik di Microsoft Excel, saya jelaskan terlebih dahulu jenis-jenis grafik yang tersedia di Microsoft Excel versi 2010. Grafik tipe kolom, atau kolom chart. Kolom chart adalah grafik yang berbentuk diagram batang, yang mengarah ke atas. Adapun pembagian dari bentuknya, adalah dengan kategori di sepanjang sumbu horizontal, dan nilai atau value di sepanjang sumbu vertikal. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambarkan data kategori atau kelompok data. Terlebih jika data yang digunakan memiliki banyak kategori, grafik ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Grafik tipe garis, atau line chart. Line chart adalah grafik dengan bentuk garis, dan menampilkan data secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, pada sumbu yang diskalakan secara merata. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan naik turunnya suatu tren data, seperti bulan, kuartal, atau tahun. Grafik ini termasuk salah satu jenis grafik yang umum digunakan oleh praktisi data. Seperti namanya, grafik ini akan ditandai oleh garis lurus, untuk menghubungkan data yang satu ke data yang lain. Penggunaan line chart untuk data yang tidak memiliki data waktu, akan tetap bisa dilakukan di Excel, hanya saja akan kurang tepat, dan bisa menimbulkan miskomunikasi. Grafik tipe lingkaran, atau pie chart. Pie chart adalah grafik yang berbentuk diagram lingkaran, mirip kue pie, dan menunjukkan nilai data dalam bentuk bagian atau persentase. Jenis grafik pie chart atau diagram lingkaran ini, biasanya digunakan untuk menampilkan kontribusi setiap nilai yang dimasukkan. Dengan menggunakan pie chart, Anda dapat melihat hasil data dalam bentuk persentase. Grafik ini juga menjadi pilihan grafik yang sering digunakan. Bentuknya yang unik seperti kue pie, menambahkan nilai estetika dalam visualisasi. Umumnya grafik ini akan digunakan untuk menggambarkan perbandingan data kategori, hanya saja grafik ini tidak begitu efektif untuk menggambarkan data dengan kategori yang banyak. Pie chart berbentuk satu lingkaran, atau setara dengan 360 derajat. Jika semakin banyak kategori data yang harus divisualisasikan, maka setiap kategori akan memiliki sudut yang semakin kecil. Grafik tipe batang, atau bar chart. Bar chart adalah grafik dengan bentuk diagram batang, yang mengarah ke samping, dan digunakan untuk mengilustrasikan perbandingan di antara item-item individual.
Dalam grafik bar, kategori diatur di sepanjang sumbu vertikal, dan nilai atau value diatur di sepanjang sumbu horizontal. Grafik satu ini biasanya digunakan untuk membandingkan beberapa item. Contohnya, grafis dari pertumbuhan penduduk di suatu tempat dengan kurun waktu tertentu. Bar chart juga digunakan pada data yang memiliki jumlah banyak. Grafik tipe area atau wilayah, atau area chart. Area chart adalah grafik yang digunakan untuk menganalisis alur perubahan data dari waktu ke waktu. Sementara itu, bagian area pada grafik ini berfungsi menunjukkan hubungan bagian-bagian secara keseluruhan. Grafik ini menggambarkan deret data sebagai garis kumulatif. Nilai deret angka pertama digambarkan dalam sebuah baris, nilai deret berikutnya ditempatkan di atas deret sebelumnya. Grafik tipe XY, atau scatter plot. Scatter plot juga termasuk salah satu grafik yang sering digunakan untuk membuat visualisasi data di Excel. Scatter plot identik dengan korelasi atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, tujuan penggunaan scatter plot adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, sehingga paling tidak dibutuhkan dua variabel agar bisa menggunakan grafik jenis ini. Selain untuk mengetahui ada hubungan atau tidak, kita juga bisa melihat dengan mudah apakah hubungannya cenderung positif. Jika variabel X naik, maka variabel Y juga akan naik, atau cenderung negatif. Jika variabel X naik, maka variabel Y akan turun. Grafik tipe saham, atau stock chart. Tipe grafik ini cocok untuk data transaksi saham, yang dapat menampilkan nilai pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah, serta menggambarkan harga saham harian, untuk sebuah deret saham dengan garis vertikal. Volume penjualan harian dapat ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Grafik tipe permukaan, atau surface chart. Grafik ini sering digunakan bila Anda ingin mengetahui kombinasi optimal pada data yang ada. Jenis grafik ini bisa memperlihatkan area yang ada, ditambah dengan nilai yang tertera. Contohnya adalah pada peta topografi. Warna dan pola menunjukkan area yang berada dalam kisaran nilai yang sama. Grafik tipe cincin, atau donut chart. Grafik ini berbentuk lingkaran atau cincin, untuk menggambarkan nilai deret data, yang masing-masing diwakili sebuah segmen berbentuk cincin atau donat. Hampir sama dengan pie chart, grafik ini juga digunakan untuk mengetahui berapa besaran dari data yang Anda masukkan. Anda pun bisa melihatnya dengan perbandingan persentase. Grafik tipe gelembung, atau bubble chart. Tipe grafik ini menggambarkan deret data sebagai lingkaran, dengan beragam ukuran, sesuai nilai data yang bersangkutan. Bubble chart merupakan variasi dari scatter plot. Jadi, jika Anda ingin mengetahui variabel yang ada, Anda bisa menggunakan jenis grafik ini. Grafik tipe radar, atau radar chart. Tipe grafik ini menggambarkan nilai deret data, menggunakan sumbu nilai yang ditarik dari pusat, dan grafik terpisah untuk setiap kategori. Radar chart atau bisa disebut dengan spider chart ini, mirip dengan scatter plot dan bubble chart, yaitu untuk memperlihatkan hubungan variabel. Namun, grafik ini bisa membuat multivariabel. Setelah mengetahui berbagai macam grafik di Excel, ada baiknya Anda juga mengetahui elemen grafik tersebut. Hal ini akan mempermudahkan Anda untuk menjabarkan data yang Anda miliki. Chart title. Seperti namanya, chart title adalah judul pada grafik yang ingin digambarkan. Tentu saja judul pada grafik harus bisa menjelaskan mengenai apa yang ingin digambarkan pada grafik tersebut. Vertical axis. Vertical axis atau yang biasa disebut sebagai sumbu Y, vertikal, dari grafik. Sumbu ini akan membantu Anda dalam mengukur nilai dari kolom. Horizontal axis. Horizontal axis atau yang biasa disebut sebagai sumbu X, horizontal, dari grafik. Sumbu ini berguna untuk melakukan identifikasi kategori pada grafik. Sedangkan pada garis vertikal atau garis Y, memuat mengenai nilai dari kategori ini. Data series.
Data series terdiri atas beberapa titik data yang ada pada grafik. Biasanya, data ini akan memuat sendiri pada kolom legend, dekat dengan grafis. Legend. Legend dibuat untuk menjelaskan bagaimana identifikasi dari data yang ada. Selain itu, bisanya legenda dibuat dengan warna yang berbeda, agar data-data tersebut lebih mudah dilihat dan dipahami. Serta melakukan identifikasi pada setiap serial data, yang mewakili warna masing-masing grafik. Setelah mengetahui jenis, fungsi, serta elemen grafik pada Excel, selanjutnya mari kita bahas cara membuat grafik di Excel. Sebagai contoh, saya memiliki data harga saham INDF, BMRI, AALI, dan UNVR, dari tahun 2004 sampai 2015. Anda boleh menggunakan format tabel, atau name rank, ataupun tidak menggunakan format apapun seperti menggunakan border. Selanjutnya, saya akan membuat grafik berdasarkan tabel data ini. Seleksi atau blok rank data. Dalam contoh ini, adalah rank A3 sampai E15. Pilih tab Insert pada ribbon. Pada grup chart, pilih jenis grafik yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengklik tanda panah pada sudut kanan bawah grup, untuk membuka pilihan jenis grafik yang lainnya. Pada window Insert Chart yang muncul, pilih jenis grafik yang Anda inginkan pada kolom Templates, misalnya, saya pilih Line Chart. Selain itu, Anda juga bisa memilih berbagai macam bentuk, atau style dari masing-masing jenis grafik. Klik OK untuk melanjutkan. Maka, grafik secara otomatis muncul pada worksheet. Namun, agar tabel data Anda tidak terganggu, Anda perlu mengatur posisi dan juga ukurannya. Adapun langkah yang perlu Anda lakukan, adalah mengarahkan kursor ke bagian grafik, kemudian klik dan geser. Untuk mengubah ukuran grafik, Anda bisa mengarahkan kursor pada bagian sudut grafik, dan menariknya. Kemudian, pada grup chart layout, pilih layout yang Anda inginkan, untuk mengoptimalkan tampilan grafik Anda. Pada contoh ini, saya menggunakan layout 3. Dari grafik yang ditampilkan, ada beberapa elemen grafik yang cukup penting, seperti chart title atau judul grafik, vertical axis atau sumbu Y, horizontal axis atau sumbu X, dan legend atau legenda. Selanjutnya, Anda bisa mengubah nama atau judul dari grafik atau chart title, dengan mengklik bagian tulisan pada judul grafik saat ini, yang ada di bagian atas grafik. Kemudian ubah sesuai kebutuhan. Untuk vertical axis atau sumbu Y, Excel secara otomatis mengambil rentang nilai dari data, tertinggi dan terendah. Dalam contoh ini, nilai tertinggi dan terendah dari data, adalah 37.800. Kemudian, Excel membulatkan nilai tersebut, 37.000 menjadi 40.000, dan 800 menjadi 0, agar grafik terlihat lebih cantik. Apa itu benar? Coba kita buktikan. Silahkan ubah nilai tertinggi pada data, 37.000 menjadi 52.000, dan nilai terendah, 800 menjadi -9.000, dan lihat hasilnya. Excel kembali menyesuaikan rentang nilai, untuk vertical axis sesuai nilai tertinggi dan terendah dari data. Horizontal axis terletak pada bawah grafik atau chart, dan diperuntukkan sebagai sumbu X, dan nilai ini diambil secara otomatis dari tabel data. Dalam contoh ini, Excel mengambil data berdasarkan baris pada kolom A, dan ini dilakukan secara default. Sejauh ini, grafik terlihat bagus dan mudah dibaca. Namun, pada keadaan tertentu, Excel bisa saja menggunakan data yang tidak tepat untuk horizontal axis. Coba lihat sebuah peta, misal peta Indonesia. Anda akan melihat beberapa keterangan terkait peta tersebut, seperti gunung, bukit, laut, sungai, dan lain-lain. Keterangan tersebut biasanya dijelaskan dalam bentuk ikon atau warna. Begitu juga dengan grafik Excel.
Anda akan melihat legend yang menjelaskan perbedaan pada grafik. Misal pada contoh ini, garis merah menunjukkan data untuk INDF, sedangkan garis ungu menunjukkan data untuk ALI. Karena saya menggunakan grafik dengan layout 3, maka posisi legend berada di bawah grafik. Namun, posisi ini tetap bisa diubah. Jika Anda merasa kurang cocok dengan jenis grafik ini, Anda bisa mengubah tipe grafik tanpa menghapus grafik tersebut. Sebagai contoh, saya ingin mengubah line chart ini menjadi klaster kolom. Klik grafik yang sudah ada pada bagian manapun. Pilih tab Design pada Chart Tools. Kemudian, pada Group Type, pilih Change Chart Type. Pada window Change Chart Type yang muncul, di sisi kiri ada kategori grafik yang tersedia di Excel, dan silahkan pilih kolom. Ada 19 tipe grafik dalam kategori kolom, dan saya pilih klaster kolom. Kemudian, klik OK dan lihat hasilnya. Dari hasil ini, grafik dikelompokkan berdasarkan baris data atau tahun. Sedangkan horizontal axis mengelompokkan grafik berdasarkan kolom data yang tampil dengan warna berbeda. Bagaimana jika pengelompokan grafik berdasarkan baris data, kita ubah menjadi pengelompokan berdasarkan kolom data? Saya yakin, grafik ini akan memberikan gambaran berbeda tentang data Anda. Mari kita coba. Untuk mengganti baris atau row menjadi kolom pada grafik, silahkan klik bagian manapun pada grafik Anda. Kemudian, pilih tab Design pada Chart Tools. Pada grup data, pilih Switch Row or Column, dan lihat hasilnya. Ternyata, grafik kurang tepat. Coba Anda lihat kelompok pertama, yaitu tahun. Seharusnya, data pada kolom tahun tidak dimasukkan ke dalam grafik, melainkan menjadi legend yang mengelompokkan grafik berdasarkan warna. Ini kesalahan kecil yang sering terjadi, tapi ada solusinya. Caranya, hapus data pada sel A3, yaitu judul kolom untuk data tahun, karena kita tidak ingin data pada kolom tersebut dimasukkan ke dalam grafik. Kemudian, klik kembali Switch Row or Column 2 kali atau lebih. Yang terpenting, lihat perubahan grafik setiap Anda klik Switch Row or Column. Saya cuma klik 2 kali, dan dapat hasil yang cocok. Anda bisa lihat hasilnya, legend sudah menggunakan data pada kolom A. Sementara data tahun, sudah tidak masuk ke dalam grafik. Ini hanya salah satu trik untuk tipe grafik klaster kolom. Mungkin dalam keadaan lain, Anda akan menemukan permasalahan yang berbeda. Solusinya akan tergantung bagaimana susunan data Anda. Untuk mengubah posisi legend pada grafik, silahkan klik kanan pada bagian legend. Kemudian, pilih Format Legend, maka muncul window Format Legend. Pada bagian Legend Options, silahkan pilih penempatan legend yang paling tepat, top, bottom, left, right, atau top right. Misalnya saya pilih posisi bagian atas atau top. Klik Close untuk menyelesaikan, dan lihat hasilnya. Tidak sulit menambahkan label data ke dalam grafik. Tapi, jika tidak hati-hati, bisa saja grafik Anda terlihat berantakan. Daripada menampilkan semua label data, lebih baik menampilkan sebagian atau beberapa label data saja. Cara ini sering digunakan untuk menyoroti chart tertentu, untuk menunjukkan berapa nilai detail pada grafik tersebut. Sebagai contoh, saya hanya ingin menampilkan label data khusus, pada grafik ALI, tahun 2007. Klik grafik berwarna ungu, untuk tahun 2007. Secara default, semua grafik ungu akan terpilih. Kemudian, klik lagi grafik tersebut. Klik yang kedua ini, hanya akan memilih satu grafik saja, yaitu ALI 2007. Tambahkan label data dengan cara, pilih tab Layout pada Chart Tools. Pada grup Labels, pilih Data Labels. Kemudian, pilih Outside In, dan lihat hasilnya. Dengan demikian, grafik Anda terlihat lebih profesional, daripada menambahkan semua label data.
Anda bisa menambahkan label data khusus untuk grafik lainnya. Misalnya, untuk grafik UNVR tahun 2015 sebagai nilai tertinggi, dan INDF tahun 2004 sebagai nilai terendah. Silahkan ulangi tahap yang sama, untuk menambahkan label data khusus. Saya yakin, ada banyak sekali contoh berbeda tentang penggunaan grafik pada Excel. Jika Anda belum menemukan solusi pada tutorial ini, silahkan ikuti tutorial yang akan saya bahas selanjutnya. Saya akan membahas penggunaan grafik atau chart sesuai tipe grafik tersebut. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara membuat grafik atau chart di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.